Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sha'nik. Allahumma shalli ala wa sallim wa barik ala rasulihil karim. Nabiyyina maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari jemaah wirid pengajian wirid maghrib menjelang isya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya mudah kita melangkah ke rumah Allah ini dalam rangka berubudiyah, dalam rangka i'tikaf, dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat ini sebagai majelis yang diberkahi dan membawa pahala dan kebaikan bagi kita dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini begitu juga nanti subuh kita melanjutkan alaihi salam, yang mana bulan yang lalu kita sudah membahas masa kecil atau masa bayinya Nabi Musa, sehingga dengan rencana Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa terselamatkan dari pembantaian yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah alaih. Bahkan justru Nabi Musa alaihissalam dihantarkan oleh aliran sungai Nil atas izin Allah tentunya menuju istana atau berada di istana Fir'aun. Diambil anak oleh Asiyah, istri dari Fir'aun. Imam Ibnu Katsir sampai bicara seperti ini, menulis seperti ini dalam kitab Qasasul Anbiya. Wahai raja yang durjana, maksudnya Fir'aun, engkau punya rencana ingin membantai bayi laki-laki Bani Israel. Tapi justru bayi yang kau takutkan itu dihantarkan ke istanamu sendiri. Makan makananmu, minum minumanmu, tidur di kasur istanamu, pakai pakaianmu, tinggal di istanamu. Itu Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa besar di lingkungan istana. Bukan hanya besar di lingkungan istana, jadi pangeran istilahnya. Jadi salah satu pewaris tahta Fir'aun. Bahkan namanya Musa bin Fir'aun. Dinisbatkan nama Musa dengan bapak angkatnya, yaitu Fir'aun. Ya. Nabi Musa alaihissalam juga dikumpulkan kembali kepada ibunya. Ya, kami kembalikan, kata Allah, kepada ibunya, yaitu ibu Nabi Musa alaihissalam menjadi ibu susuan. Bukan begitu? Bulan lalu sudah kita bahas. Tentu menjadi ibu susuan menjadi pobeati. Litaqarra ainaha, agar senang hati ibu Nabi Musa. Yang tadinya di rumah terancam oleh senjata tentara Fir'aun yang akan menyembelih bayi laki-laki, sekarang justru dalam keadaan aman di rumah, semua anak sendiri. Walaupun pihak istana melihat, pihak kerajaan melihat itu ibu susuan. Tapi lumayanlah, bisa berkumpul dengan anak kandung sendiri lagi, bisa disusui selamat. Tetapi masa menyusukan itu tentu tidak lama. Paling lama kan 2 tahun. Masa menyusui itu kan tidak lama, paling lama 2 tahun ASI eksklusif. Tentu Nabi Musa alaihissalam dikembalikan utuh ke istana lagi. Dikembalikan utuh di istana, dibesarkan di lingkungan istana Fir'aun di kota Memphis namanya. Ya. Nama kotanya kalau bahasa Arabnya kota Al-Mamf. Tapi kalau bahasa Inggrisnya Memphis. Di mana itu di sebelah utara sedikit dari Kairo sekarang. Kalau Kairo itu kan di tengah jantung kota Mesir. Ya. Kalau di atas ada As-Sayyid, ada Al-Askandaria, nanti ke tengah itu ada nama kota Al-Qahirah, bahasa Arabnya Kairo kita menyebutnya. Nah, dekat Kairo itu, utara Kairo itulah kota Memphis, dulu ibu kota kerajaan Fir'aun, ibu kota kerajaan Mesir kuno. Nah, di situ ada istana, itulah istana Fir'aun. Disitulah Nabi Musa dibesarkan. Baik. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Kisah berlanjut bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam
falamma balagha asyuddahu, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa beranjak dewasa. Ya. Ketika Nabi Musa beranjak dewasa. Ya. Ada yang mengatakan Nabi Musa berusia 12 tahun, artinya sudah mencapai usia akil balik. Ada yang mengatakan Nabi Musa berusia 34 tahun. Dalam satu riwayat Nabi Musa mencapai usia 40 tahun. Tetapi secara umum Nabi Musa di istana Firaun cukup lama, sekitar 18-an tahun. Ya. Namun ayat yang kita bahas itu ayat 14 dari surah Al-Qasas, falamma balagha asyuddah, ketika Nabi Musa mencapai usia matang. Ya. Anggap saja 12 tahun dalam satu riwayat, wastawa, ya, sudah sempurna fisiknya, menjadi remaja. Atainahu hukman wa ilma, kami berikan ia ilmu, hikmah dan ilmu. Di sini disebutkan hukman wa ilma, diberikan dua hal, yaitu hikmah, hukum dan ilmu. Di sini tafsirnya ulama diantaranya dipahami oleh Allah, diberi kepahaman oleh Allah kepada Nabi Musa mengenai ajaran agama yang lurus, itu Islam. Sebagaimana wasiat atau ajaran agama leluhurnya Nabi Musa, yaitu Nabi Yakub, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihissalam, nenek moyang mereka. Ya. Kemudian ada yang menafsirkan hukman di sini maknanya kepahaman mengenai fikih. Jadi fikih ibadah. Ya, bagaimana cara beribadah kepada Allah, Nabi Musa sudah paham di usia 12 tahun. Ya, saya jadi teringat Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i menjadi mufti di usia 13 tahun. Imam Syafi'i sudah menjadi mufti di umur 13 tahun. Umur 9 tahun atau umur 8 tahun, 10 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal kitab hadis Al-Muwatta. Isinya 5.000, 4.000, 5.000 hadis. Dan itu menghafalnya pun sambil safar. Dari Mekah ketika safar ke Madinah. Yaitu kurang lebih ya mungkin beberapa hari perjalanan, itu Imam Syafi'i langsung hafal. Nabi Musa lebih hebat lagi, 12 tahun sudah menguasai ilmu fikih. Nabi Musa alaihi assalam. Baik. Wa ilma, Nabi Musa diberikan ilmu yang begitu banyak. Namun kata Allah SWT yang lebih penting lagi ini, wa kadzalika najzil muhsinin. Ya. Jadi awal atau pangkal ayat, ketika Nabi Musa sudah berusia cukup dewasa, diberikan kepahaman ilmu agama yang luas. Tapi ujung ayat mengatakan dikunci ayat wa kadzalika, dan demikianlah najzil muhsinin, kami memberikan balasan bagi orang-orang yang baik. Kata Imam Al-Qurtubi, al-muhsinin di sini maksudnya ialah ibu Nabi Musa. Demikianlah kami membalas kesalehan ibu Nabi Musa. Diberikan seorang anak seperti Nabi Musa. Jadi kadang seorang tokoh hebat, seorang yang berilmu pengetahuan, orang yang cendekiawan, ilmuwan, ulama, itu dampak dari kesalehan orang tuanya. Bisa dari ibu, bisa dari ayah, bisa dari kakek, bisa dari nenek, bahkan bisa dari mertua. Sebagaimana Nabi Syuaib alaihissalam itu nabi yang rajin sholat. Sehingga dalam kitab Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir mengatakan, kesalehan Nabi Syuaib itu menyebabkan Allah mengembalikan matanya yang buta, satu. Kedua, Nabi Syuaib diberikan menantu, laki-laki terbaik di zaman itu Musa alaihissalam. Jadi karena kesalehan seseorang itu dampaknya bukan hanya diri dia. Orang rajin sembahyang, orang rajin puasa, zakat, sedekah, ngaji, wirid pengajian, itu dampaknya tidak hanya untuk awak, Bapak Ibu. Untuk keturunan ke bawah, anak, cucu, cicit, sampai bahkan 9 keturunan ke bawah. Sampai 9 keturunan ke bawah. Memang bisa, Ustaz? Bisa. Dalilnya surat Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman, wa kana abuhuma salihah, dan ayah mereka, dua anak yatim yang mendapatkan bantuan dari Nabi Khidir dan Nabi Musa untuk renovasi rumahnya itu disebabkan karena apa? Karena kakek mereka yang nomor 9. Jadi kakek mereka yang nomor 9 atau ayah mereka al-ab, ayah mereka yang al-ashir, yang ke-10. Itu kan kakek 9 tuh. Karena kakek mereka yang ke-9 itu orang soleh, wa kana abuhuma, abu di situ maknanya bukan ayah, tapi kakek yang ke-9. Karena kakek mereka yang ke-9, walaupun mereka dua anak yatim, ya,
Wa kana tahtahu khanzun lahuma. Di bawah tanah tu, di bawah rumah tu ada harta peninggalan, sehingga rumah ku hampir roboh ditagaan dek Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya. Karena kesalehan kakek yang nomor 9, sehingga Allah buat 2 orang nabi menjadi kuli merenovasi rumah. Bayangkan tu. Ya. Jadi kesalehan seorang kakek, seorang nenek, seorang ibu, seorang ayah, ya, bahkan seorang mertua itu berpengaruh kepada kebaikan anak cucunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa bukan hanya nabi biasa. Walaupun tidak ada nabi yang biasa, rasul, bukan hanya rasul biasa. Top 5 rasul, ulul azmi minar rusul. Bahkan satu-satunya nabi yang bisa bicara langsung dengan Allah di muka bumi, itu Nabi Musa, kalimullah, sang kalimullah. Ya. Itu karena Allah, wa kadzalika najzil muhsinin, rahasianya ialah karena kebaikan ibunya. Ya. Ibunya yang bernama siapa kemarin tuh? Sayyidah Lauha binti Hanid. Sayyidah Lauha binti Hanid bin Lawi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, jadi masih keturunan daripada ya Bani Israel lah. Bani Israel kan akarnya pasti ke Yakub, pasti ke Ishaq, pasti ke Ibrahim, kan begitu. Alaihimussalam. Ya. Jadi dampaknya solat kita, jadi kalau sudah berumah tangga atau sudah punya anak, tambah niat ibadah kita, bukan hanya untuk nambah pahala, tapi tambah niatnya untuk kebaikan, kesalehan, perlindungan buat anak cucu. Sebagaimana Al-Imam Sa'id bin Musayyib itu berkata kepada anaknya, ya bunayya inni la azidanna fi salati li ajlika. Wahai ananda, sungguhnya bapakmu ini rajin solat sunnah untuk kebaikanmu. Apalagi di zaman kini, Pak Ibu, tantangan generasi Islam makin berat ke depan. Tawuran ada, LGBT, narkoba, ya, calon presiden yang digadang-gadang, kan. Banyak sekali sekarang fitnah ke depan, bahwa menjaga anak cucu, salah satunya titipkan kepada Allah dengan cara perbanyak amal saleh. Ya. Jadi Nabi Musa tumbuh di lingkungan yang tidak baik. Nabi Musa tumbuh di istana. Istana siapa? Firaun. Jago laluklah mencari patung, jaga laluklah mencari berhala. Kiri kanan melihat kezaliman. Makanannya pasti tidak bersih, tidak sebagus apabila di rumahnya, di ibu kandungnya gitu. Walaupun ditinggal di kubangan kesyirikan, di kubangan berhala, tapi karena ibu yang soleha, anak kota jago. Ya, bayangkan, hari ini kan tidak ada anak-anak tinggal di istana Firaun, kan tidak ada. Begitulah pekatnya, buruknya lingkungan seorang anak, tapi karena ya ibunya, karena ayahnya, karena keluarganya, karena doa leluhurnya, maka Nabi Musa tumbuh, walaupun yang namanya emas tetap jadi emas. Ya. Walaupun dia berada di kubangan lumpur yang rameh, tetap jameh. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Allah mengunci ayat 14 dengan kata-kata, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang baik, yaitu diberikan keturunan yang soleh-solehah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala firman, wa dakhala al-madinati ala hini ghaflatin min ahliha. Suatu malam Nabi Musa masuk ke kota Memphis. Wa dakhala al-Madinah. Madinah ini kota artinya. Dan Nabi Musa masuk ke kota Memphis, yaitu ibu kota Mesir kuno. Di ala hini ghaflatin min ahliha. Ketika warganya tidak mengetahui keberadaan Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa datang masuk ke kota Memphis dalam keadaan orang-orang lalai. Maksudnya ketika mereka tertidur. Karena Nabi Musa sebenarnya, cerita ini panjang sebenarnya. Sebelum ayat tadi itu, sampai ayat 14 ke 15 itu kisahnya panjang. Jadi Nabi Musa alaihissalam begitu umur 12 tahun, dia sudah faham. Nyolah paham kok halal, kok haram, kok syirik, kok tauhid. Ini ibadah yang benar, ini ibadah yang salah. Dia sudah mengerti bahwasanya bapak angkatnya Firaun itu orang yang zalim. Sehingga apa yang terjadi? Hak dan batil tidak bersebut. Sehingga Nabi Musa yang remaja, bibit-bibit perlawanan ketidaksetujuan itulah mulai crash sama Firaun di istana itu. Ya. Karena dia melihat bapaknya orang zalim, bapak angkatnya. Ya. Sementara dia punya fitrah Islam, dia nabi, calon orang gadang. Dia punya pemikiran, dia punya wahyu, dia punya ilmu dan iman. Sehingga tak mungkin ayah bercampur sama minyak, begitu. Sehingga di usia remaja itu Nabi Musa alaihissalam di istana Firaun itu tak betah lah.
Sudah banyak pengingkaran. Ya, di sini disebutkan wa kana Musa fi hadzal waqti qad azhara khilafa Fir'aun wa aba alaihim ibadata fir'auna wal asnam. Nabi Musa di usia remaja ini sudah menampakkan ketidaksukaan dan perbedaannya dengan bapak angkatnya sendiri yaitu Fir'aun. Sehingga dia sering mencela berhala-berhala itu. Ya mirip dengan Nabi Ibrahim lah. Ketika Nabi Ibrahim sudah ketemu dengan tauhid, Nabi Ibrahim mulai mencela ibadahnya Namrud, bapaknya sendiri Azar, seperti itu, atau pamannya Azar. Apa kau paman, kau disembah, kau tidak bisa mendengar, kau tidak bisa melihat, tidak bisa menerima manfaat dan mudarat. Mulai ada ketidakharmonisan di rumah itu. Puncaknya Nabi Musa diusir dari istana. Diusir dari istana. Akhirnya Nabi Musa tidak tinggal di istana lagi, tinggalnya di kota Memphis, masih di kota. Tapi di kota pun Nabi Musa menampakkan ketidaksukaan dengan agama resmi waktu itu. Mesir ketika itu agama resminya adalah agamanya Fir'aun, kan begitu. Sedangkan Musa Bani Israel punya agama sendiri. Akhirnya orang-orang kota juga tidak suka dengan Nabi Musa. Karena menampakkan ketidaksukaannya, celaannya terhadap berhala. Ya fitrahnya seorang muslim kan demikian. Ya tidak suka dengan kemungkaran. Makanya Nabi Musa alaihissalam leluasa masuk ke Memphis, ke kota waktu itu di malam hari. Ketika orang sudah tertidur, orang sudah lelap, ya, sudah istirahat. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Suatu malam Nabi Musa masuk kota Memphis. Ya. Kemungkinan Nabi Musa tinggal di luar kota sekarang, bukan hanya di Memphis, di luar kota sekarang. Masuk ke kota kalau ada keperluan. Ya, suatu malam Nabi Musa masuk ke kota Memphis, fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Dia mendapati dua orang saling bercakap, saling berkelahi. Ya. Ada dua orang laki-laki dewasa berkelahi. Yaqtatilan, ya, saling pukul, ya, saling menyerang. Ya. Haza min syi'atihi wa haza min aduwi. Yang satu dari kalangan Bani Israel, kaumnya. Orang ya, sukunya gitu. Ya. Kemudian yang satu lagi min aduwihi, dari kalangan orang Mesir asli. Ingat waktu itu Bani Israel, Pak Ibu, kaum minoritas kasta rendah budak. Jumlahnya minoritas, kemudian strata sosialnya budak. Kemudian mencari pakaro, bercakap sama orang Mesir yang kastanya tinggi. Yang orang pribumi istilahnya, orang Fir'aun gitu. Ya. Apalagi sebagian ahli tafsir mengatakan orang Mesir yang berkelahi ini salah satu chef. Apa tuh chef itu? Tukang juru masaknya Fir'aun. Kalau bahasa di sini khabbaz. Khabbaz itu tukang bik roti. Ya. Karena orang sini tidak makan nasi, tidak makan roti. Ya, jadi salah satu orang dapurnya Fir'aun lah. Dia menyuruh orang Israeli ini, orang Bani Israel ini untuk bakar ajo malam hukum. Masih bakar ajo aja malam tuh. Mungkin disuruhnya mengangkat melebihi bebannya gitu. Disuruh mengangkat kayu bakar. Tapi orang yang tidak mau akhirnya disiksa. Bani Israel ini disiksa, dipukulin segala macam. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Musa melihat situasi itu. Fastaghathahu allazi min syi'atihi 'ala allazi min aduwwihi. Maka orang Bani Israel ini melihat Nabi Musa datang, langsung minta tolong. Karena mungkin rasa persaudaraan, sasuku sebangsa sedang dianiaya oleh penjajah. Ya. Maka Nabi Musa, tentu kita wajar ya Pak ya, ada keluarga awak dikeroyok sama orang, dipukuli sama orang asing, itu kita mau nolong, apalagi dia minta tolong. Ya. Tentu kita nolong. Maka Nabi Musa alaihissalam melerai itu, ingin menyingkirkan orang Mesir ini yang memukul ini daripada orang Bani Israel itu. Namun Nabi Musa alaihissalatu wassalam melihat mungkin situasinya orang ini sudah di luar kontrol. Memukulnya keterlaluan, Pak. Ya. Kalau ada tanding tinju misalnya, ya, ada dua pertandingan MMA atau UFC atau tanding tinju lah gitu. Kawanku lah KO, yang cik lah KO. Tapi dia masih aja mukul. Wasit kira-kira ngapain? Tentu wasit memisahkan kan? Orang ini kan emosi, dan misah-misahkan, tidak bisa, ditarik tidak bisa, akhirnya dipukul kan, biasanya gitu. Akhirnya wasit memukul orang yang emosi masih memukul lawannya, padahal kawannya lah KO gitu. Nah, gitulah situasi yang terjadi mungkin yang terjadi pada Nabi Musa. Maka Nabi Musa memukul orang
Mesir tadi itu. Allah mengatakan fawakazahu Musa faqada alaihi. Nabi Musa mengumpulkan jemarinya seperti ini kira-kira, ya. Wa huwa darbu bi jum'il kaf, yaitu memukul dengan mengumpulkan jari jemari, ya, bahasa gampangnya tinju lah gitu. Dan Nabi Musa memukul orang Mesir asli itu, ya, dengan tinjunya. Ada yang mengatakan dia dipukul persis di tengah dadanya. Ad-darbu bi jum'il yadi fi sadri, di bagian dadu bah. Kalau sodri itu bukan dadu atas, dadu bawah. Nah, sampai awak malataan sedekap. Kalau awak sedekap bukan di sodr, bukan di dada, tapi di sodr. Sodr ini banyak yang terjemah dada, enggak. Sodr ini adalah tulang yang paling menonjol kalau dari arah depan. Kalau perigapok kau payah. Tapi kalau tulangnya normal, kalau orang yang kurus apalagi kayang dia, nampak tulang yang paling menonjol itu apa? Itu namanya sodr itu. Itu sodr. Di situ kita letakkan tangan. Nah, disitulah kira-kira Nabi Musa mukul orang itu. Memukul untuk melerai. Karena orang ini sudah beringas, sudah brutal gitu ibaratnya. Tentu tidak bisa ditarik lagi, harus dipukul pula gitu. Nah, tapi Nabi Musa alaihissalam overpower kayaknya. Tanago lebih. Akhirnya faqada alaihi, meninggal orang itu langsung di tempat. Orang yang dipukul itu langsung mati gitu. Kemudian Nabi Musa menyadari itu salah. Kemudian Nabi Musa berkata, qala hadza min amali syaitan. Ini termasuk perbuatan setan. Ya, perbuatan setan yang mendorong seseorang untuk berbuat aniaya. Ya. Kalau dalam fikih Islam ini termasuk pembunuhan tidak sengaja. Ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan sengaja itu apabila nyawa melayang dikarenakan karena niat dan alat yang memang biasa bisa membunuh. Ya. Misalnya pakai pistol atau pedang atau racun, pisau, itu kan, itu alat yang memang biasa membunuh dan ada indikator orang itu sengaja. Itu pembunuhan sengaja. Sedang pembunuhan tidak sengaja, hal-hal yang biasanya tidak bisa membunuh tapi terbunuh juga orang itu. Ya, itu makanya pembunuhan tidak sengaja. Nabi Musa, kalau orang memukul pakai tinju misalnya bisa meninggal orang itu, Pak? Enggak lah. Ya langka lah, Pak, ya. Kecuali mukulnya mungkin di bagian-bagian yang rawan lah gitu, atau orang itu terlalu lemah, atau orang itu terlalu kuat gitu. Ya, tapi umumnya tinju tidak membunuh. Ya, kecuali tinjunya beberapa kali ada pengulangan atau orangnya lemah atau orang yang terlalu kuat. Ya, Nabi Musa pembunuhan tidak sengaja. Namun Nabi Musa alaihissalam bertobat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal. Nadima Musa, Nabi Musa menyesal. Ala zalikal waqzi, atas pukulan itu. Ya, allazi kana fihi zahabun nafs, yang menyebabkan orang itu meninggal dunia. Ya. Kemudian Nabi Musa langsung bertobat, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Sebutkan di ayat 16. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Jadi Nabi Musa berdoa, Rabbi, wahai Rabbku, Tuhanku, inni sesungguhnya aku zalamtu nafsi, telah menzalimi diriku. Jadi kalau salah itu ngaku salah. Ini ciri orang yang baik hatinya. Orang yang dewasa mentalnya, orang yang dewasa spiritualnya. Kalau dosa itu ya dosa, silah tak ampun, mengakui dosa itu pangkal dari ampunan Allah. Ya. Semua nabi dan rasul rasanya dalam Quran itu mengakui dosanya. Nabi Adam alaihissalam salah, ngaku, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah suka itu, maka diabadikan dalam Quran doanya Nabi Adam, pengakuan Nabi Adam itu. Nabi Yunus alaihissalam ketika diterkam, dilahap oleh ikan paus dalam perut ikan, kan Nabi Yunus berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan ngaku salah tuh. Jadi salah itu bukan aib, tapi menolak, ya, mencari pembenaran atas kesalahan itu baru aib. Tapi ada orang yang salah, berdosa, tapi dia mengakui dan cepat bertobat, itu malah salah satu sebab kemuliaan. Dan Nabi Musa alaihissalam juga sama. Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Jadi orang berbuat dosa itu sebenarnya menzalimi dirinya. Ya, menzalimi dirinya sendiri, maka hak diri kalau sudah salah itu mengakui dulu, yang kedua, yang pertama, yang kedua faghfirli, minta ampun kepada Allah.
Barulah hasilnya faghfaralah. Lihat susunan ayatnya Pak Ibu. Ya, kalau Pak Ibu lihat ayatnya ini tahu susunannya. Susunan taubat itu seperti apa, prosesnya sampai diampuni oleh Allah itu gimana? Lihat susunannya ini. Qala rabbi inni zalamtu, pengakuan. Faghfirli, permintaan maaf. Baru hasilnya faghfaralah, Allah ampuni. Jadi tidak sekonyong-konyong Allah ampuni, tidak. Harus ada pengakuan dulu, i'tiraf istilahnya. Kemudian harus ada istighfar alias minta ampun. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, harus ada keyakinan bahwasanya Allah pasti mengampuni, jangan putus asa dari ampunan Allah. Maka Nabi Musa mengatakan innahu huwal ghafurur rahim. Bawa sifat rahmat Allah, pandang luasnya rahmat Allah, jangan pandang luas dosa kita, tapi pandang luas rahmat Allah dan ampunan Allah. Baik. Kemudian tidak hanya itu, Nabi Musa berkata lagi, sebagian ahli tafsir mengatakan ucapan Nabi Musa berikut itu janji sumpah. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini janjinya Nabi Musa. Ketika beliau meninju orang, mati orang itu gitu kan. Tidak hanya minta ampun kepada Allah, Nabi Musa bikin komitmen, bikin janji sumpah. Apa kata Nabi Musa? Rabbi bima an'amta alayya. Ya Allah, demi karunia yang telah banyak Engkau berikan kepadaku, demi nikmat Islam, demi kekuatan yang Engkau beri, kekuatan fisik, ya, kekuatan spiritual, ya, kenabian, semuanya yang Engkau berikan kepadaku, kata Nabi Musa, falan akuna zahiran lil mujrimin. Mulai detik ini aku tidak akan menjadi orang yang membantu orang-orang yang jahat. Hikmahnya apa? Di mana ada kekuatan, di situ ada tanggung jawab. Di mana Allah berikan kita anugerah, di situ jangan gunakan anugerah itu justru untuk menyokong kezaliman. Ya. Makanya Nabi Musa ini seperti pangeran yang keluar dari istana. Kan juga kadang di istana, Bu. Nabi Musa kan besar di istana dengan fasilitas yang mewah. Tapi Nabi Musa lebih memilih tinggal di luar istana. Karena apa? Mempertahankan nikmat iman wal Islam. Itu jauh lebih berharga. Ya. Atas segala nikmat yang Kau berikan kepadaku ini, ya Allah, falan, aku tidak akan. Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini sumpah. Saya bersumpah ya Allah, saya tidak akan pernah menolong orang-orang yang jahat. Ya. Jadi ilmu yang diberikan oleh Allah pada kita, misalnya S1, pendidikan wak tinggi, ya, atau harta yang diberikan lebih oleh Allah, jangan sekali-kali gunakan untuk mendukung orang-orang yang jahat. Ya. Kadang-kadang jabatan yang dia hasil manjile, dadape jabatan, mendukung lo orang-orang yang zalim. Dijadiin dia ilmu hukum dia Allah, jadi hakim, tangke jadi hakim, awak le, akhirnya kemudian awak le merubah hukum sesuai pesanan. Terjadi tidak gini Pak Ibu? Masa kurang dari 24 jam bisa lo undang-undang diubah? Itu kan ajaib bin aneh itu. Kita tanya, kita cari orang-orang itu, apakah mereka tidak berpendidikan? Pendidikan semua itu. Kenapa bisa seperti itu? Oh, ada yang salah itu. Ya. Lihat Nabi Musa mengajarkan kepada kita, kalau kita punya power, kalau kita diberi kekuatan oleh Allah, entah kekuatan fisik, ya, badan besar, otot kuat, gitu kan? Atau kekuatan intelektual, atau kekuatan relasi, atau kekuatan ngomong, public speaking, atau kekuatan apapun, jangan sampai awak mendukung orang-orang yang jahat. Falan akuna zahiran lil mujrimin. Ya Allah, saya berkomitmen tidak akan menjadi pendukung orang-orang yang jahat. Justru sebaliknya, Nabi Musa menjadi tokoh revolusioner. Ya, tokoh paling besar dalam sejarah peradaban manusia, salah satunya ialah Musa alaihissalam. Bahkan orang barat pun tahu Moses, ya. Seorang tokoh yang mengeluarkan Bani Israel dari 400 tahun penjajahan siatu. Tokoh kemerdekaan terbesar di dalam Quran itu Nabi Musa. Sampai ratusan tahun dijajah Bani Israel, bayangkan. Anaknya dijajah, cucunya dijajah, kakeknya 400 tahun. Siapa yang memerdekakan Bani Israel ini? Musa alaihissalam. Tidak akan menjadi pendukung orang-orang yang zalim, justru Nabi Musa menjadi pelopor tegaknya keadilan. Baik. Kemudian fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Besok paginya Nabi Musa khawatir. Khawatir itu bahasa Arabnya khauf, orangnya disebut dengan khaif. Ya. Fa asbaha fil Madinah, dan pagi harinya besok, atau fa asbaha bermakna juga menjadi
Nabi Musa setelah kejadian itu takut. Ini menjadi dalil bahwasanya para nabi dan rasul itu juga punya sifat takut dan itu ciri orang beriman. Takutnya kenapa? Ada beberapa hal. Kata ahli tafsir, takut akan hukuman Allah. Jadi tidak merasa aman dari wallah bertobat iyo, tapi jangan merasa wallah terima tobat awan ndak. Kita bertobat sudah bertahun-tahun kan? Memang sudah bertobat, tapi jangan pernah merasa saya rasanya tobat sudah diterima nih. Kalau nabi dan rasul itu tak pernah merasa aman dari azab dan makar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada yang menafsirkan khaifan, takut di sini takut dari akibat perbuatannya. Karena yang dibunuh oleh Nabi Musa ini kasta tinggi, orang Mesir asli. Sementara yang dibelanya ini kaum budak, kan begitu. Tentu hilangnya nyawa, apalagi pangkatnya tinggi, chef atau tukang buat roti di istana Firaun, tentu akan ada pihak-pihak kepolisian yang akan menyelidiki siapa pembunuhnya. Maka Nabi Musa mulai ketakutan, yataraqqab. Yataraqqab itu memantau situasi. Nabi Musa update informasi apa yang berkembang di kota. Itu makna yataraqqab. Fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrihu. Ya. Kemudian malamnya lagi Nabi Musa atau besoknya Nabi Musa jumpa lagi dengan orang yang dia tolong semalam. Bani Israel yang tadi dia tolong semalam kira cakak lo balik. Ya, konflik lagi atau berkelahi lagi, ada masalah lagi dengan orang lain. Maka Nabi Musa alaihi salam tak mau lagi nolong dia. Walaupun orang itu minta tolong lagi, Musa tolong saya. Nabi Musa tidak mau karena jangan-jangan nanti mati lagi ditinju orang, mati sekali lagi. Ya. Maka Nabi Musa tidak mau menolong orang tersebut. Malah Nabi Musa ingin tegas ke orang itu. Bahwasanya saya tidak mau nolong lagi. Cuman orang ini khawatir Nabi Musa akan memukulnya. Ya, Nabi Musa padahal ingin bicara. Cuman orang ini khawatir akan dipukul oleh Nabi Musa. Maka dia mengatakan, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi. Wahai Musa, apakah engkau ingin membunuhku sebagaimana kau membunuh orang kemarin tadi malam? Maka sejak itulah tersebar berita bahwasanya yang membunuh orang itu tadi malam ketika orang sudah pada tidur itu adalah Musa alaihissalam. Maka makin tersebarlah berita yang membunuh itu Musa, yang membunuh itu Musa. Firaun dengan Musa kan hubungan sudah renggang, diusir dari istana. Abek kasus itu kan di luar istana, bunuh orang lo yang dibunuh itu Bani Israel, orang Mesir asli. Karena gara-gara membela orang Bani Israel. Oh, naik pitam Firaun. Maka Firaun melakukan musyawarah, rapat. Apa rapatnya itu? Untuk menangkap Musa dan dihukum mati. Ya. Maka lanjut ayat berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a." Ketika Nabi Musa masih memantau situasi di kota Memphis di Mesir, maka seorang laki-laki dari ujung kota, laki-laki ini simpati dengan Nabi Musa. Dia tahu Nabi Musa ini orang baik. Namanya Hizkiel bin Sobura. Disebutkan di riwayat, laki-laki yang datang pada Nabi Musa itu bernama Hizkiel bin Sobura. Ya, mungkin dalam literatur Yahudi namanya Hizikiel, wallahu alam. Ya, Hizkiel bin Sobura. Wa jaa'a rajulun, datanglah seorang laki-laki yaitu Hizkiel itu min Aqsa. Aqsa itu artinya paling ujung, yang paling jauh. Makanya ada Masjidil Haram, masjid yang terhormat, yang mulia. Ada Masjid An-Nabawi, Nabawi dari kata Nabi, masjidnya Nabi. Ada Masjid Al-Aqsa. Bakal disebut Masjid Aqsa karena jauh jaraknya, yang paling jauh. Aqsa itu isim tafdil, ya, artinya yang paling jauh. Ya. Jadi seorang laki-laki yaitu Hizkiel tadi itu tahu situasi istana, tahu loh di mana Nabi Musa. Nabi Musa kan tidak di istana lagi. Nabi Musa sudah tidak di istana. Sedangkan Hizkiel ini dia tahu berita istana yang paling update. Kemudian dia tahu di mana tinggal Nabi Musa. Karena dia simpati dengan Nabi Musa, elok sama Nabi Musa, dia berlari segera mencari Nabi Musa, mencari Nabi Musa lalu memberikan informasi. Apa katanya? Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Wahai Musa, sesungguhnya orang-orang istana sudah rapat untuk bersepakat menjatuhi hukuman mati untukmu. Ya. Jadi ini pula keuntungan kita punya banyak kawan yang baik. Ya, ketika kita susah, terjepit, ada saja yang beri bantuan, informasi, kan berharga informasinya. Ya. Maka orang itu menasihati, fakhruj
keluarlah engkau dari Mesir ini. Tidak bisa. Kalau masih dalam Mesir, itu masih wilayah kekuasaannya Fir'aun. Di mana-mana mata-mata Fir'aun, tentara dan lain sebagainya siap untuk menangkap. Maka orang ini memberi nasihat, fakhruj, keluarlah engkau dari Mesir, inni laka minan nasihin. Saya tulus memberikan masukan dan nasihat ini untukmu. Saya sayang, peduli dengan engkau. Baik, dan Nabi Musa tawadu. Bagaimana bentuk ketawaduannya? Rendah hati, mendengar usulan kawan. Dan Nabi Musa pergi. Tidak sombong, oh saya ini orang mulia, ini saya nabi, tidak. Nabi Musa menerima masukan. Akhirnya Nabi Musa pergi ke Mesir, bahkan tidak dengan persiapan. Mungkin karena dia tahu bagaimana cepat geraknya, betapa cepatnya gerak orang tentara atau spionase atau mata-mata Fir'aun, maka Nabi Musa keluar dari Mesir tanpa persiapan, bahkan tanpa kendaraan, tanpa makanan, bekal, tidak tahu tujuan arah kemana, ya, hanya membawa pakaian yang ada di badan. Ya. Allah Ta'ala firman, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Nabi Musa keluar dari Mesir dalam keadaan khawatir, takut dan memantau situasi terus. Qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Nah, ini doa. Nabi Musa berdoa sebelum safarnya, qala rabbi najjini. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku minal qaumiz zalimin, dari orang-orang yang zalim. Kenapa Firaun disebut orang zalim? Karena tidak mungkin Nabi Musa diadili secara adil, tidak mungkin. Pertama ada sentimen, yang kedua yang dibunuh ini orang Mesir. Ya, kalau budak membunuh tuan, apa hukuman bagi budak? Ya pasti tidak akan dibela itu. Orang tidak akan menerima alasan, oh tidak sengaja, tidak mungkin tidak sengaja, tidak mungkin. Pasti orang itu tidak akan menegakkan keadilan. Maka Nabi Musa memilih keluar ke Mesir. Kemana tujuan Nabi Musa? Falamma tawajjaha tilqa'a Madyan, arah ke utara, ke Madian. Madian itu di mana tuh? Kalau di peta kini Madian itu Saudi Arabia Utara. Hampir tiba di Suriah atau Palestina. Itu daerah Madian namanya. Kenapa disebut daerah Madian? Karena di situ ada salah seorang anak dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menikah setelah ibunda Sarah meninggal. Nabi Ibrahim menikah dengan kerabatnya Siti Hajar. Namanya Kontura atau Ketura dalam biblical Yahudi, Kentura. Kontura ini punya anak dari Nabi Ibrahim dari istri ketiga itu, yaitu namanya Madian. Nah, Madian tinggal di daerah situ, menjadi leluhurnya bangsa Arab, berkembang sampai sekarang. Nabi Musa ke sana, ke daerah Madian. Artinya dari Mesir berarti ke arah utara, ke Sinai, nanti turun sedikit. Ya. Dan Nabi Musa alaihissalam, kelemahan beliau itu tidak apa jalan. Kelemahan beliau itu tidak baik dalam hal peta, nggak terlalu ngerti peta. Makanya Fir'aun mengatakan, cari Musa itu di persimpangan-persimpangan. Ya. Apa kata Fir'aun? Wa kana Fir'aunu wajjaha fi talabihi. Fir'aun itu memberikan apa istilahnya? Arahan kepada anak buahnya, tentaranya, kalau ingin cari Musa itu di saniyati tariq, di simpang-simpang. Kenapa? Fa inna Musa la ya'rifu tariq, karena Musa itu tidak hafal jalan. Peta-peta pun tidak hafal Nabi Musa. Firaun mengerti karena dia ayah angkatnya. Cari di situ, pasti ketemu itu. Cuma Nabi Musa alaihissalam berdoa, ya Allah selamatkanlah saya dari kaum yang zalim. Maka faja'ahu malakun rakiban farasan ma'ahu anazah. Allah utus satu malaikat yang sambil berkendara kuda membawa satu ekor kambing. Ya. Nabi Musa, malaikat itulah yang menuntun Nabi Musa untuk tahu arah jalan. Tapi Nabi Musa nak naik kuda, itu masalahnya. Nabi Musa jalan kaki aja. Jadi arahkan kemana belok-beloknya oleh malaikat. Kata malaikat itu, ittabi'ni, ikuti aku. Ya, Nabi Musa mengikuti arah malaikat, maka Nabi Musa sampai dari Mesir ke Madian. Fa'atba'ahu fahadahu ila tariq. Maka Nabi Musa mengikuti malaikat tersebut dan sampai kepada jalan. Ya. Mohon maaf, bukan kambing. Malaikat itu membawa tongkat. Ya, salah terjemah. Tongkat yang dibawa malaikat itu yang akhirnya nanti menjadi tongkat yang dipakai oleh Nabi
Musa alaihissalam di kemudian hari. Ya, ada yang meriwayatkan seperti itu. Baik, berapa lama perjalanan Nabi Musa dari Mesir ke Madian itu? 8 hari jalan kaki, Pak. Ingat, Nabi Musa tidak ada makanan, tidak ada bekal, tidak ada pakaian ganti, ya, tidak seperti jalanan sekarang, bahkan tidak ada famili satupun. Nabi Musa benar keluar, ya, sebagai termasuk DPO, daftar pencarian orang, ya, keluar dari negeri Mesir sendirian tanpa bekal, berjalan kaki selama samaniyatu ayyam, 8 hari. Nah, daerah Madian ini syukurnya tidak termasuk wilayah Fir'aun. Dia sudah luar negeri lah istilahnya. Maka tentara Fir'aun tidak bisa mencari Nabi Musa sejauh itu. Baik. Kemudian walamma warada ma'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ketika sampai di negeri Madian, Nabi Musa alaihissalam melihat rombongan orang-orang yang mengembalakan domba banyak, ya, sedang mengambil air dari sumur. Ya. Jadi alhamdulillah sampai Nabi Musa melewati gurun pasir yang panas, badai gurun. Kita tahulah di Arab itu bagaimana situasi, berhari-hari pula. Ya, kalau siang tanggung angin, kalau malam dingin luar biasa. Berjalan di siang hari tantangannya badai gurun, ya, debu, ya. Dan jalan itu sulit untuk diperhatikan, sulit juga untuk didaki karena terjal keras, ya, cadas. Ya. Maka 8 hari perjalanan akhirnya Nabi Musa sudah mendapatkan apa istilahnya, mudah menemukan kawasan penduduk lah ibaratnya gitu. Penduduknya sedang mengambil air untuk ternak mereka, domba mereka. Ya. Kemudian Nabi Musa mendapati di luar rombongan laki-laki yang mengiringi mengambil air untuk domba mereka, ternak mereka itu ada 2 orang perempuan. Wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Ya. 2 orang perempuan ini tidak gabung ke orang-orang laki-laki yang mengambil air untuk domba-domba mereka. Dia juga mengembalakan. 2 orang perempuan ini juga membawa domba gembalaan mereka, tapi mereka tidak gabung ke kebanyakan orang yang mengambil air itu. Ya, ada beberapa penjelasan ulama, di antaranya 1, disebabkan karena 2 orang perempuan ini tidak biasa berkumpul dengan laki-laki. Ya. Karena kalau sudah masuk ke situ cuma mereka berdua perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mulia, perempuan mulia. Perempuan anak elok itu tidak hobi kumpul-kumpul aja apa-apa laki-laki itu, Pak. Ya. Mereka senang mereka menjaga iffah atau kemuliaan dirinya, tidak bercampur baur dengan non mahram. Ya. Walaupun punya hajat sekalipun, ya. Kecuali sangat darurat. Baik, alasan yang kedua, karena dikhawatirkan domba-domba mereka juga bercampur. Kalau domba-domba bercampur, mereka perempuan posisi mereka lemah, akhirnya nanti domba mereka diambil. Ya. Kemudian Nabi Musa memperhatikan itu, Pak. Nabi Musa 8 hari nak makan, Pak. Ketika melihat 2 perempuan ini kesulitan mengambil air, ya, kalau tidak bergabung mengambil air sekarang, nanti takutnya sumur itu ditutup oleh mereka sama batu. Ya, kalau gabung sekarang ada resiko pula. Akhirnya 2 perempuan ini bingung apa yang harus dilakukan. Nabi Musa apa istilahnya? Peka secara sosial. Nabi Musa asalnya peka. Apa seminang peka? Ya? Apa Pak? Apa Pak Ustaz? Hah? Arifnya. Ya, dia mengerti kondisi gitu kan. 2 wanita lemah ini harus ditolong gitu. Maka Musa alaihissalam dirinya sendiri susah, tapi masih bisa memperhatikan kesusahan orang lain. Itu hikmah itu. Ternyata itulah pintu rezekinya di situ ternyata. Apa kata Nabi Musa kepada 2 orang perempuan itu? Qala ma khatbukuma. Ya. Apa hajat, keperluan dan kesusahan kalian? Itu arti khotbu itu. Ya. Apa kata 2 perempuan itu? Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak bisa mengambil air. Wa abuna syaikhun kabir. Tidak bisa kami mangkek batu tu beko kalau orang telah pai. Kini sementara orang-orang itu sedang mengambil air, takutnya domba kami akan. Pokoknya persoalannya disampaikan.
Kami tidak bisa mengambil air. Nabi Musa langsung menangkap, oh ini permasalahannya. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam fasaqa lahuma. Nabi Musa membiarkan orang itu pergi, sumur itu ditutup. Tutup pakai batu. Ini disebutkan di sini annahu qala lamma istaqarra ghattau. Orang-orang itu kalau selesai hajat mengambil air ditutupnya pakai batu. Sedangkan batu itu batu besar, la yaqla'uha illa 'asharatu rijal. Tidak bisa mengangkat batu itu kecuali 10 orang laki-laki dewasa. Ya. Sementara 2 orang perempuan balalah kata dayo dego badusi. Antara batu itu bareknya cuma bisa diangkat 10 orang laki-laki. Ya. Maka Nabi Musa mengangkat batu itu sendiri, Pak. Jadi kekuatan Nabi Musa alaihissalam mampu mengangkat batu yang diangkat umumnya 10 orang laki-laki surangan. Itu pun lah 8 hari nak makan tuh. Itu pun lah 8 hari indah. 8 hari nak makan tuh. Ya. Itulah kekuatan seorang. Maka wajar kan Nabi Musa itu meninju orang mati itu wajar. Tenaganya luar biasa gitu. Nah, maka dan sebagian ulama mengatakan memang para nabi dan rasul itu punya kekuatan melebihi laki-laki normal. Ya. Tapi kekuatan nabi itu digunakan untuk dakwah, ya, untuk mengajar, untuk jihad, untuk menolong orang, ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kisah Nabi Musa ini bisa kita sambung nanti subuh insyaallah setelah salat subuh. Bagaimana pertemuan Nabi Musa dengan 2 perempuan itu siapa, ya, bagaimana ke depannya. Mudah-mudahan subuh nanti bisa kita lanjutkan. Banyak maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah